itu bagi mereka yang pernah menjadi pejabat, masyarakatnya kan jauh lebih tahu daripada yang belum pernah. Kan masalahnya di situ. Ya kan? Berarti apa? Mobilitas pendekatan itu harus dilakukan yang lebih intens. Ya kan? Untuk mengerti siapa sih sebetulnya Hamengkubuwono, kan gitu. Pola pikirnya, apa yang dilakukan, kan begitu. Ya. Kalau yang presiden di Republik ini tanpa menyebut nama tahu bahwa itu presiden misalnya gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh luar Jawa lah. Orang Jakarta saja belum tentu juga tahu saya kok, aktivitas saya kok. Dan waktu tinggal kurang lebih 6 bulan lagi. Oh iya. Nah, cukup itu untuk Ya, mengakselerasikan mobilitas tadi. Cukup juga. Kan tergantung bagaimana kami membangun jaringan. Kami membangun jaringan itu bisa meyakinkan masyarakat dalam pilihan-pilihan yang ada. Baik. Pemirsa, kita akan masuk kepada tayangan berikut ini dan kita akan kaji mengenai optimisme Sultan dan real politik yang dihadapinya. Jadi Sultan optimistis untuk maju jadi calon presiden. Ya jelas. Semua perjalanannya yang susah ini kan memang proses yang harus dilalui. Maksud semuanya jalan lurus, kan jalan bisa berbelok-belok. Dan berliku-liku dan sulit. Iya. Ya? Oh iya. Tapi tidak bisa mencalonkan diri lewat kendaraan perorangan independen. Partai apa yang akan Anda pakai? Ya sampai sekarang yang memang punya konsistensi untuk mendukung ya Republikan. Partai Republik Nusantara. Yang disingkat Republikan. Ya kan? Yang dia di dalam Rakernas sudah mengeluarkan keputusan secara pasti. Dan saya mendapatkan sertifikat dari dukungan-dukungan hasil rapim mereka di masing-masing provinsi maupun dari Rakernas itu sendiri, dari DPP. Jadi kendaraannya sudah jelas. Ya. Tapi bukankah nanti harus tunggu dulu hasil pemilu legislatif? Berapa persen dia dapat? Loh, betul. Ya kan? Tapi kan semua ini kan proses. Ya. Karena bagi partai politik, saya punya keyakinan pasti koalisi. Nggak akan mungkin akan bisa memenuhi persyaratan 25%. Tidak mungkin sendirian. Sendirian. Apa sih bedanya kalau satu partai itu mendapatkan 24, satunya mendapatkan 5%? Kan sama resikonya, harus koalisi. Ya kan? Biarpun 24% kan tetap harus koalisi, karena harus minimal harus 25%. Sudah terbayang koalisi dengan siapa? Loh, itu semua proses. Semua proses yang tidak mungkin saya akan mengatakan begini, strateginya begini, kan tidak mungkin itu saya sampaikan. Ya kan? Nah kalau itu saya sampaikan sama saja saya membuka strategi yang harus saya lakukan. Bukan rahasia dapur. Iya. Kira-kira dapat berapa di partai? Berapa persen tentu? Apanya? Bayangan dari Sultan Loh, itu? Bagi saya, ya partai-partai kecil dengan kerja keras, itu saya kira 5% sudah paling tinggi, Bapak. Itu perkiraan saya. Berarti tetap akan harus terjadi koalisi. Tapi kalau partai-partai biarpun kecil atau menengah, ini sependapat dengan kami bahwa kita perlu berubah, ya, bahwa restorasi itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Saya punya keyakinan, kecenderungan seperti itu untuk bisa dapat dukungan. Kenapa kemarin Sultan tidak hadir ya pada forum perdebatan integritas bangsa itu? DIB? Ya. Dewan Integritas Bangsa itu? Ya, bagi saya kebetulan saya harus punya pekerjaan. Saya harus memfit proper bagi calon-calon kepala dinas, kepala badan. Karena tanggal 15 harus saya lantik. Ya, saya ingin saya melakukan fit proper sendiri. Tapi yang kedua, sebetulnya saya sudah pernah mengatakan pada waktu pertama kali silaturahmi, kenapa DIB harus melakukan election? Kenapa tidak memilih saja selection? Sehingga adanya hanya nominasi. Gitu loh. Soalnya bagi saya, ya, kalau election ini ada yang dipilih, ada yang tidak.